3 tahun belajar di luar negeri, dan sekarang ibu mau mengirimku untuk menikahi Charles Bennet, si pembunuh istri. 2 istri sudah tewas. Sepertinya aku yang berikutnya. Captive Desire. Kenapa kau lari? Tidak, aku tidak lari. Sayang, katakan padaku, siapa kau? Aku Alison Harper. Aku milikmu. Aku mainanmu. Tuan Bennet, Anda sudah datang. Keluarga Harper sudah menunggu cukup lama. Mereka datang ke sini untuk apa? Ibu. Siapa yang kau panggil ibu? Alison Harper. Kami sudah merawatmu selama 3 tahun. Inikah caramu memperlakukan kami? Ibu, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak mengerti. Hanya untuk menikahi Charles Bennet, kau malah membius adik perempuanmu. Kalau kami tidak mengetahuinya tepat waktu, menurutmu apakah dia masih akan hidup? Ibu, kalian yang membuatku. Cukup. Alison, aku tahu kau tidak bisa menerima ini, tapi Charles Bennet adalah tunanganku. Reputasi seorang gadis adalah segalanya. Aku tidak bisa hanya melihatmu terus membuat kesalahan. Oh, Alison. Tidak bisakah kau membantuku? Aku benar-benar tidak ingin menikahi Charles Bennet. Ya. Jadi, kalian semua membohongiku. Charles Bennet. Kalau kau tidak mau tanganmu, aku tidak keberatan membantumu. Kenapa tatapan orang ini terlihat begitu menakutkan? Kalau bukan untuk melindungi saham keluarga Harper dan mengusir Alison Harper, aku tidak perlu berpura-pura seperti ini. Aku akan biarkan Alison menderita di tangannya. Tuan Bennet, bagaimana kita harus menanganinya? Drama keluarga Harpermu, sebagai orang luar, bukan urusanku untuk ikut campur. Dan, kalau kalian mau berkelahi, lakukan di luar, jangan mengacaukan tempatku. Charles, kau sungguh tidak punya hati? Keluarga yang terkutuk, bahkan memukulmu sampai mati pun masih terlalu mudah untukmu. Hari ini, aku akan menelanjangi topengmu dan memberimu pelajaran yang nyata. Tidak, jangan. Aduh, Tuan Bennet, tanganku. Barang-barangku bukan untuk kau sentuh. Pergi. Kenapa tadi kamu nggak minta bantuan aku? Jadi dia nggak bener-bener jahat ya? Aku bukan Jenny Harper. Kamu nggak nyalahin aku? Nggak penting. Apa nama mainanku? Itu. Kelinci kecil akhirnya belajar melawan. Tuan Bennet, kebohongan udah terbongkar.
udah nggak ada alasan buat kita lanjutin, kan? Perlu atau enggak? Bukan kamu yang nentuin. Maaf. Kalau soal kamu, aku cuma nggak tertarik. Aku bakal nunggu sampai kamu minta-minta ke aku. Bagaimanapun juga, aku harus beritahu semua orang, semua ini rencana Jenny. Aku tidak mencuri pertunangannya. Ibu, kapan anjing belang itu pergi? Anjing belang? Jangan buru-buru. Begitu dia kembali, aku akan suruh dia tanda tangan perjanjian pengalihan saham ini. Aku benar-benar nggak ngerti nenek mikirin apa. Kenapa maksa mau kasih dia saham? Bikin kita repot kayak gini. Santai saja, reputasinya sudah hancur sekarang. Keluarga Harper nggak akan mau pertahankan dia. Bahkan kalau ayahmu pulang dan dengar semua ini, dia nggak akan berani protes. Jadi kalian semua merencanakan ini bersama. Ibu, kamu memang jago main cantik. Allison Harper itu benar-benar bodoh. Aku yakin, dia masih nggak tahu kalau kematian ibunya ada hubungannya dengan kamu. Maksudmu apa dengan ucapanmu barusan? Allison, kenapa kamu pulang? Jangan pura-pura peduli, aku dengar semuanya. Allison Harper, begitukah caramu bicara pada ibu kita? Beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa kalau aku pukul kamu? Apa aku izinkan kamu bicara? Kamu mau apa? Aku yang sedang bertanya padamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah kematian ibuku ada hubungannya denganmu? Kalau kamu sudah dengar semuanya, maka aku takkan buang waktuku di sini bersamamu. Benar, aku yang melakukannya. Terus kenapa? Allison Harper, kamu gila? Allison Harper, keluarga kami sudah merawatmu selama 3 tahun. Kalau kamu tak mau bernasib seperti ibumu, tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini dan tinggalkan keluarga Harper. Mimpi kali. Dasar anak kurang ajar, jangan jadi anak durhaka. Kalau dulu ibuku tidak menolong Peter Harper, kamu pikir kamu bisa hidup senyaman ini di sini? Apa? Rumput liar dicat sedikit, langsung merasa diri bunga lili. Hah, tajam sekali mulutmu. Selama ini kamu hanya berpura-pura baik saja? Kamu mau melaporkanku? Kamu punya buktinya? Karma itu ada. Jangan khawatir, aku akan cari buktinya. Dan membuatmu membayar. Nyawa ibuku. Kamu? Ya ampun, sekarang kita harus bagaimana? Jangan panik. Walaupun Allison memang berani, takdir takkan pernah membiarkannya menang. Ibu, aku mohon. Ibu, sadarlah, jangan tinggalkan aku. Tolong panggilkan ambulans. Aku mohon, tolong bantu aku. Ibu, aku benar-benar mengecewakan. Aku bahkan berpura-pura jadi anak baik selama 5 tahun, tepat di depan musuhku. Halo, Nona. Nona, tolong bangun. Nona, kamu minum terlalu banyak. Mau aku hubungi keluargamu untuk menjemputmu? Keluarga? Aku tidak punya keluarga. Suamimu bagaimana? Charles Bennett. Lupakan saja, dia mungkin membenciku sekarang. Halo, ini Empire Bar. Lihat, lihat, dia sangat tampan. Siapa? Minggir.
Sofa ini sebenarnya cukup nyaman. Sentuhannya juga enak. Bangun, Kenapa wajah ini lagi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? kamu sering memimpikanku? Setiap kali aku melihat wajah ini dalam mimpiku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin. Dia benar-benar ingin menciumku. Alison Harper. Air. Terima kasih. Enak? Charles Bennett, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa gugup sekali? Apa masih ada bagian tubuhmu yang belum kulihat? Sebagai wanita saya, kamu masih pergi ke tempat-tempat seperti itu, dan mabuk berat? Tuan Bennett, bukankah Anda salah paham? Anda tidak menikahi saya. Anda menikahi adik saya. Pertunangan itu diatur oleh kakek. Asalkan itu anak perempuan Harper, siapapun tidak masalah. Tuan Bennett, kalau sakit, pergilah ke dokter. Saya bukan dokter hewan. Lepaskan saya. Kesabaran saya sudah menipis. Saya sarankan jangan terus-menerus mencobanya. Kalau saya tolak orang gila ini, saya mungkin akan dicabik-cabik. Saat ini, saya butuh seseorang untuk menyelidiki kematian ibu saya. Keluarga Bennett adalah yang teratas di antara 4 keluarga di sini, jadi memanfaatkannya sedikit bukanlah masalah. Kau mau aku setuju? Bukan tidak mungkin. Tapi, aku butuh 10% saham Summit Holdings. Seseorang ini selera makannya besar sekali. Mulai sekarang, aku cuma kerja untuk uang. Tentu saja, kau bisa menolakku, dan pergi menyambut adikku saja. Aku akan pastikan mengirimkan karangan bunga duka cita untukmu. Semoga kalian bahagia bersama selamanya. Barusan kau mengutuk aku? Itu kok disebut kutukan? Kau kan terkenal suka mengusir istri. Lagi pula, sudah ada 2 contoh sebelumnya. Jadi apa salahnya aku minta jaminan sedikit? Baru beberapa hari lalu, kau masih kelinci kecil yang manis dan penurut, tapi sekarang, kau bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda. Patriark khusus memintaku menikahi putri keluarga Harper. Kalau aku tidak bawa pulang wanita ini, entah masalah apa lagi yang akan kusebabkan. Setuju. Besok, kau ikut aku menemui kakek. Tidak masalah. Kirimi aku perjanjian pengalihan sahamnya. Begitu aku lihat dokumennya, aku akan langsung ke sana. Aku lebih tepat waktu daripada kurir pengiriman. Dokumen pengalihannya akan dikirimkan padamu nanti. Tapi sebelum itu, ikut aku ke kantor catatan sipil dulu. Oke, semua resmi, kan? Santai saja, aku yang paling profesional yang pernah kau temui. Kakek Bennett. Ini semua suplemen yang Mama minta ku bawakan untuk kakek. Terima kasih. Bukan apa-apa, kek. Kakek terlalu sopan. Kakek, Dasar kau. Akhirnya ingat pulang juga. Halo, kakek. Anak ini mirip sekali dengan Donna. Alison, kenapa kau di sini? Aku baru saja ngobrol dengan kakek Bennett tentang pernikahanku dengan Charles. Sayang, kok aku tidak pernah dengar kau akan menikah lagi? Sayang, Alison, siapa yang kau panggil sayang? Charles Bennett adalah tunanganku. Aku tahu, tapi tidak lagi. Alison, apa maksudmu? Alison, kau benar-benar main belakang dan mengurus surat nikah dengan tunanganku. Kau tidak punya malu sama sekali? Dia hilang ingatan ya?
kau bilang tidak mau menikah dengan Charles, mohon padaku untuk menggantikanmu menikah. Jadi, apa ini tradisi kalian untuk menolak jadi istri sah dan cuma mau jadi selir? Bapak Bennet, lihat mereka. Jadi kalian berdua sudah dapat surat nikah? Hahaha, bagus. Bocah ini akhirnya sadar juga. Aku sendiri nggak tahu kenapa, tapi aku suka anak ini sejak pertama kali melihatnya. Kalau Allison benar-benar menikah dengan Charles, kedepannya akan sulit untuk menyingkirkannya. Kamu belum juga pergi? Nunggu hadiah pernikahan atau apa? Allison, tunggu saja. Tunggu dan lihat saja, Jenny Harper, pertarungan sebenarnya antara kita baru saja dimulai. Jadi, kamu cucu Donna? Nggak heran kamu mirip banget sama dia. Kakek, kenal nenek saya? Haha, hubungan kami lebih dari sekadar kenalan. Kalau dulu aku nggak terjun ke bisnis, mungkin Donna dan aku akan. Jadi kakek Bennet dan nenek ternyata punya kisah masa lalu yang cukup dalam. Kakek Bennet jauh lebih setia daripada dia. Kakek, pernikahan sudah selesai, dan aku sudah bawa dia pulang untukmu. Bukannya sudah waktunya kau tepati janjimu padaku? Kau seharian cuma main-main di luar. Kalau aku tidak menemukan seseorang untuk menangani kedua wanita itu untukmu, kau tidak akan menikahi Allison. Kakek, apakah dua istri Charles sebelumnya dibunuh olehmu? Itu cuma rumor. Aku bayar sejumlah uang. Kedua wanita itu mengambil uangnya dan langsung kabur ke luar negeri. Lari, lebih cepat dari kelinci. Serius, lihat dirimu, seharian penuh, berkeluyuran dengan siapa saja. Penglihatanmu tidak bagus. Lebih baik segera periksa ke dokter mata. Kau terus mendesakku untuk menikah. Masa iya aku melakukan semua ini? Baiklah, sekarang semuanya sudah sesuai keinginanmu. Jadi sisa sahamnya harus diberikan padaku sekarang. Oh, jadi dia menikahiku hanya untuk saham keluarga Bennet. Hahaha, Sam ya. Itu bisa kuberikan padamu. Tapi ada satu syarat. Beri aku seorang cicit. Seorang cicit? Kakek, kau sedang bercanda denganku? Jangan kira, aku tidak tahu orang macam apa dirimu. Kalau aku memberikannya padamu hari ini, besok aku tidak akan bisa menemukanmu lagi. Begitu sudah ada cicit, lupakan 30% saham Summit Holdings. Aku akan berikan seluruh perusahaan itu jika kau mau. Baik, kau yang bilang. Hei, mau kemana kau? Untuk memberimu cicit. Oh, kau pikir semudah itu? Hahaha. Anak ini akhirnya paham juga. Dia akhirnya melakukan hal yang benar. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat dengan pernikahan ini. Aku bilang, kamu gila. Kamu gampang banget tersinggung. Masa malu-malu gitu? Ini kan bukan pertama kalinya. Lagi pula, kita sudah punya surat nikah. Aku cuma pakai hakku sebagai suami. Apa salahnya? Hei, tunggu dulu. Kamu selalu yang memutuskan untuk urusan seperti ini. Kali ini, coba kita lakukan yang berbeda. Gimana? Oh. Jadi, kamu mau? Sana, tutup matamu. Gak nyangka kamu ternyata suka begini. Menarik. Tuan Bennet, pernahkah kamu dengar? Ada sikap yang disebut tidak tahu malu dalam cinta. Dan suasana yang disebut mencari masalah. Kamu rasa, yang mana nih yang pas buat kamu? Kamu.
Lagi pula, ini cuma pernikahan kontrak. Simpan tenagamu untuk orang lain, serius. Dan untuk urusan cucu buyut itu, pasti terjadi juga nanti. Allison, gak ada yang pernah berani perlakukan aku kayak gini. Nah, sekarang sudah ada. Jadi baik. Hei. Hei. Allison. Maaf, bisa jaga jarak dikit? Aku alergi sama orang yang nyebelin. Bukannya kamu yang harusnya jauhin Charles? Nih, mulai lagi. Otakmu pasti kebanjiran. Kayaknya kamu lupa pasang saluran pembuangan. Kamu harusnya bilang itu ke Charles. Kenapa kamu selalu bilang ini ke aku? Kalau kamu nggak menggoda Charles, mana mungkin Charles mau nikah sama kamu? Mungkin karena lekuk tubuhku. Aku cantik dan memesona. Tuan Bennett langsung jatuh cinta padaku, nggak bisa menahan diri. Bukannya kamu yang suruh aku nikah sama dia? Jenny, kok ingatanmu payah banget di usia muda? Kamu... Aduh. Ya ampun, Jenny walaupun nggak bisa cium cowok, nggak harus cium tanah juga, kan? Kamu... Jenny Harper, aku sudah bilang, kamu akan bayar perbuatanmu. Jadi, tahan ya, jangan sampai mati kesal. Kita baru aja mulai di sini. Kalau kamu punya banyak waktu, mending introspeksi diri. Kalau penampilan dinilai secara nasional, kamu layak dapat bantuan sosial. Dengan wajah kayak gitu, cowok yang sentuh kamu pasti minta ganti rugi. Kamu lihat saja nanti. Kok Allison perlakukan kamu seperti ini? Haruskah aku cari orang untuk bawa Allison kembali? Nggak usah. Sebenarnya, menurutku, ini jauh lebih menarik. Kalau hari lain, dia pasti akan tarik dia kembali dan buat dia menderita. Tapi sekarang dia malah bilang ini menghibur. Sepertinya keadaan akan berubah untuk keluarga Bennett. Nangis lagi, yang kamu lakukan cuma nangis. Serius, kamu benar-benar tidak berguna. Kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar darah dagingku? Ibu, aku yang dibully seperti ini. Kenapa malah menyalahkanku, bukan membantuku? Betul, Ibu, dengarkan, kita sebaiknya menyuruh seseorang untuk menangkap Allison dan memberi pelajaran padanya. Bodoh, dia sekarang adalah nyonya muda keluarga Bennett. Apa kamu sadar, status dan kekuatan seperti apa yang menyertainya? Itu bukan hal yang bisa kita ganggu seenaknya. Dan kamu bilang itu salah kami? Kalau saja kamu tidak menyuruhku menipu Allison untuk menikahi Charles dulu, bukankah aku yang akan jadi nyonya muda sekarang? Kamu pikir semudah itu masuk ke keluarga Bennett? Kakek Bennett dari awal memang menginginkan Allison. Kalau kamu yang menikah masuk, dengan sifat pemarahmu itu, mereka akan tahu sifat aslimu dalam hitungan hari. Jadi sekarang harus bagaimana? Hanya duduk menunggu dihancurkan? Ya, Ibu, Allison sedang berulah seperti anjing gila. Apa kita benar-benar akan membiarkannya menginjak-injak kita dan pamer seperti itu? Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Aku tidak peduli. Aku harus memberinya pelajaran hari ini, bagaimanapun caranya. Hei, Mau kemana? Kembali ke sini. Kamu serius? Kalian berdua benar-benar sudah mendapatkan surat nikah? Aku tidak percaya betapa beraninya kalian. Dia sudah kehilangan 2 istri, kamu benar-benar berani masuk ke dalam perangkap maut itu. Itu semua cuma gosip. Kedua mantan istrinya hidup. Jauh lebih baik daripada kehidupanku sekarang. Allison, pernikahan bukanlah permainan. Apa kamu sebenarnya menyukai Charles? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku menyukai si mesum yang selalu birahi itu? Lagi pula, saat ini aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan aku masih perlu menyelidiki apa yang terjadi pada ibuku. Menjadi nyonya muda, keluarga Bennett justru membantuku. Wah, kalau bukan adikku yang genit, apa, Charles belum cukup buat kamu? Di sini mabuk-mabukan dan cari penggantinya? Kamu bisa kok ngobrol sama aku, tahu? Aku janji akan carikan kamu seseorang yang benar-benar bisa bikin kamu nyaman. Gimana?
Setuju. Guy, Kamu barusan dengar sesuatu? Dengar apa? Dengerin baik-baik. dasar bocah nakal. Beraninya kau pukul aku. Maaf soal itu. Tapi tanganku memang pengennya nempel di wajahmu. Nggak tahan aja. Kamu, Kenapa pukulannya sekeras itu? Kamu sakit? Nggak apa-apa. Nanti di rumah aku cuma perlu suntik rabies. kamu cari masalah ya? Kamu nggak bisa kejar aku. Jadi, kecelakaan, salahku. Kenapa kalian cuma berdiri di situ? Tangkap dia, sekarang. Berani-beraninya ada yang menyentuhnya. Kenapa Charles datang ke sini? Allison, dia kan suamimu? Dia sangat tampan. Tuan Bennett, Anda, ada apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang untuk menjemput istriku. Ngomong-ngomong, siapa yang mau kamu tangkap? Tuan Bennett, Anda salah dengar, aku cuma bercanda dengan Allison, maksudku tadi itu, menangkap lalat, ya, menangkap lalat. Di tempat sebesar Empire Bar ini, masa ia ada lalat di sini? Ternyata memang ada lalat. Maaf, tanganku terpeleset, aku gagal menangkapnya. Sepertinya tempat ini perlu dibersihkan dengan serius. Karena kamu sudah memulai perbuatan baik, kenapa tidak diselesaikan? Terus tangkap lalat. Tangkap 1000 ekor lalat. Pastikan kamu mengawasi mereka. Kalau mereka tidak bisa menangkap 1000 ekor, jangan biarkan mereka pergi. Ya, Pak. 1000 ekor lalat? Aku perlu bicara dengan istriku, jadi silakan kamu kembali bekerja. Masih ada apa lagi yang perlu kita bicarakan? Sayang, kamu lupa tugas yang diberikan kakek kepada kita? Ya, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku di sini bukan cuma punya tenaga yang kuat, tapi juga stamina yang melimpah. Sebentar lagi akan aku tunjukkan sepenuhnya. Siapa yang mau lihat pertunjukanmu? Turunkan aku. Ya ampun, dia sangat keren. Tuan Bennett, Tuan Bennett, Tuan Bennett, Tuan Bennett, Tuan Bennett. Kalian masih berdiri di sini ngapain? Kembali tangkap lalat? Charles, bisa nggak kamu ngobrol yang benar sama aku? Ngomong yang baik-baik aja. Oke, silakan, aku dengerin. Badanmu keren banget. Kamu tahu kan maksudku bukan itu. Kenapa waktu itu kamu kabur? Punya anak itu urusan besar. Paling nggak kita harus pilih hari yang bagus. Nggak bisa asal-asalan, kan? Nih, mulai lagi. Dasar kamu, sayang. Kali ini aku nggak bakal tertipu sama trikmu. Aku masih harus menyelidiki bukti di balik pembunuhan ibuku. Menyuruhku tinggal di rumah dan cuma nungguin bayi? Nggak mungkin. Aku udah minta tolong seorang ahli untuk menghitung. Hari ini sebenarnya hari yang bagus. Ahli, Kalau enggak, ya udah kita lakukan sekarang aja. Aku belum pernah melakukannya di mobil sebelumnya. tunggu dulu. Hari ini aku lagi nggak enak badan. Haid, rabies, infeksi saluran kencing, pokoknya segala macam. Intinya, jangan dekat-dekat aku. Ambil surat tilang ini dan bayar dendanya. Tidak boleh parkir di sini. Apa kamu tidak tahu itu? Cepat pindahkan mobilmu. Maksudku, kalian anak muda suka kegembiraan, tapi kalian harus perhatikan di mana kalian berada. Sepertinya master hebat itu tidak begitu bagus ternyata. Sayang, banyak sekali penipu belakangan ini. Kamu terlalu naif. Jangan biarkan dirimu ditipu.
Alison Harper? Aku pikir kamu pembohong terbesar di sini. Neil Carr, apa aku terlihat jelek? Kamu tampan, keren, dan sangat menawan. Bergaya, berbakat, idola nomor 1 di kota ini. Saat kamu berjalan-jalan, bahkan babi pun akan menoleh untuk melihat. Babi apa? Kalau tidak tahu cara bicara, lebih baik diam saja. Kamu tanya ini karena Alison? Tidak mungkin. Dia tidak punya tubuh yang menarik. Dia sama sekali tidak punya gaya. Bahkan kalau dia telanjang dan berdiri di depan aku bahkan tidak akan meliriknya. Halo, Nona Harper. Dia bicara tentang siapa? Dia bilang, bahkan kalau kamu telanjang di depannya, Dia tetap diam. Maksudnya, aku tidak bisa menahan diri. Hati-hati bicaramu. Kamu ngapain di sini? Kakek menyuruhku kerja di perusahaan. Kerja di sini? Allison, meskipun kalian berdua sudah menikah sekarang, aku masih tidak nyaman dengan pria ini. Jadi aku ingin kamu mengawasinya untukku. Aku masih berharap punya cicit segera. Kakek benar-benar tidak mengerti Charles sama sekali. 30% saham yang kamu berikan padanya itu seperti tambang emas baginya. Jujur, aku yang seharusnya khawatir sekarang. Kalau aku ikut Charles kerja setiap hari, dia akan melahapku hidup-hidup nanti. Charles pasti lagi balas dendam sama aku. Dia menumpuk berkas segunung ini buat aku rapikan. Dia pikir aku punya kekuatan super atau gimana. Maaf, aku nggak lihat kamu. Ah, lepasin. Maaf, aku juga nggak lihat kamu. Alison Harper, kamu sengaja ngelakuin ini. Iya, aku emang sengaja. Mau apa lagi? Kamu. Kalian berdua lagi apa? Ya ampun, lihat nih kakiku jadi kotor karena dia. Diinjak-injak. Beneran, kayak kumbang tahi di pesta. Baunya bikin mau muntah. Kamu tetap anak perempuan keluarga Harper. Atur ucapanmu dan ingat siapa dirimu. Siapa diriku? Kalau gitu, kenapa kamu nggak kasih tahu aku siapa diriku? Kamu. Nggak bisa jawab, kan? Mungkin aku harus ingatkan kamu. Ibuku satu-satunya istri yang dinikahi dengan benar oleh Peter Harper. Dan kamu? Cuma perusak rumah tangga yang memaksakan diri masuk. Kalau zaman dulu, ibuku yang jadi istri sah, kamu jadi selir. Aku jadi anak perempuan sah. Dia jadi anak haram. Jadi, mungkin kalian yang harus khawatir dengan posisi kalian. Dasar bocah nakal, kok kamu berani bicara seperti itu ke ibuku? Diam, dong. Sudah lama aku ingin memarahimu. Kenapa kamu tidak lihat dirimu sendiri di cermin dulu? Kamu seperti kode QR. Perlu memindaimu untuk bahkan tahu kamu ini apa. Tidak bisa menemukan cermin? Perlu aku bantu cari cermin? Aku akan pukul kamu sampai ngompol. Dasar perempuan bodoh, jangan keterlaluan. Baiklah, cukup. Kalian berdua, abaikan saja dia. Keluarga Harper sudah mengusirnya. Bahkan, jika dia menikah ke keluarga Bennett, dia cuma karyawan level rendah. Dia hanya cemburu, itu saja. Tolong, bersihkan dulu kotoran di matamu sebelum bicara padaku. Oke, kamu maaf, rapatnya mulai, jadi sebagai orang kecil di kantor, aku harus pergi. Aku tidak punya waktu untuk lihat kalian berakting seperti sirkus. Permisi. Ibu, kamu benar-benar akan biarkan dia pergi seperti itu? Kita di sini untuk rapat pemegang saham hari ini. Keluarga Harper setidaknya adalah pemegang saham di Summit Holdings. Dia bekerja di Summit Holdings. Kalau kita ingin ganggu dia, itu tidak sulit sama sekali. Ayo pergi. Letakkan barangmu dan keluar.
Rapat akan segera dimulai. Dan hanya pemegang saham yang boleh masuk. Siapapun lainnya seharusnya tidak ada di sini. Siapapun lainnya? Hah? Kalau begitu, aku malah punya alasan lebih untuk tetap di sini. Kok cewek ini berani banget sih? Dia langsung duduk di sebelah Cheo. Katanya dia istri Pak Bennett. Tapi tetap saja itu keterlaluan. Allison, itu memang kursimu? Kamu nggak dengar? Cepat pergi dari sini, jangan buang-buang waktu kita, rapat mau dimulai. Allison, bersikeras tidak membuatmu terlihat pintar. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Bersikeras? Siapa di antara kalian yang lihat aku bersikeras? Rapat hari ini hanya untuk pemegang saham Summit Holdings. Lebih baik pergi sebelum Charles datang. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan kamu sukai. Permisi, benda-benda di wajah kalian itu supaya kelihatan lebih tinggi. Kenapa aku nggak bisa jadi pemegang saham Summit Holdings? Kamu, mimpi kali. Menurutku, justru kamu yang sedang bermimpi. Ini adalah perjanjian pengalihan saham Summit Holdings. Di sini tertulis jelas 20% saham Summit Holdings telah dialihkan ke Allison. Kenapa cewek liar itu layak dapat ini? Cewek liar? Tolong jangan tersinggung, Pak Bennett. Jenny masih kecil. Hanya saja, Allison baru mulai di perusahaan, tapi sudah dapat banyak saham. Bukankah itu melanggar aturan perusahaan? Dia istriku, satu-satunya nyonya muda keluarga Bennett. Dia memiliki saham keluarga Bennett. Bagiku tidak terlalu aneh. Pak Bennett, Anda benar. Dan, kalian semua perlu paham satu hal. Allison berada di bawah perlindunganku. Mengerti? Baiklah, kalau tidak ada hal lain, mari kita mulai rapat ini. Kenapa? Kenapa Allison bisa seberuntung itu? Hei, Jenny Harper. Aku sama sekali nggak kaget ketemu kamu di luar toilet. Apa kamu cium bau aku sampai ke sini? Allison, jangan pikir hanya karena kamu punya saham di Summit Holdings, aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Kalau ada yang mau bilang, langsung aja. Hei, siapa yang bilang kamu boleh pergi? Seperti ibu, seperti anak, kalian berdua jalang. Sama kayak ibumu yang menyedihkan dari lahir emang sampah. Kamu. Sayang, gimana teknik tamparanku? Nggak buruk, kan? Mungkin ngejar-ngejar cewek kayak gini nggak terlalu keren ya? Cewek? Kamu beneran nyebut itu cewek? Itu cuma tumpukan daging di depan sama belakang. Oh, Charles Bennett, gimana bisa kamu ngomong kayak gitu? Lihat, pipiku sakit abis kamu pukul keras-keras. Kamu beneran gak punya jiwa kesatria. Dua pipi sakit. Jadi imbang, ya. Jenny Harper, tamparan suamiku akhirnya bikin kamu malu. Allison, kamu. Dia tadi bilang aku suaminya. Kamu godain dia langsung di depan aku. Nah, itu baru namanya kampungan. Rasanya aku kalah telak hari ini. Sayang, ayo kita pergi. Allison, tunggu aja nasibmu. Makasih ya untuk yang barusan. Mau berterima kasih sama aku? Keikhlasanmu mana? Gimana? Cukup. Belum cukup. Bos,
Ada apa? Ada konferensi video jam 2 siang. Aku ingetin, mau persiapan dari awal? Oke. Ada acara makan beberapa hari lagi, ikut aku. Bonusmu bulan ini gak usah harap. Bos, tunggu dulu. Aku kan gak salah apa-apa. Apa karena aku datang terlalu cepat? Aduh, bos, dengerin penjelasanku dong, bos. Ini berkas lengkapnya dari kecelakaan mobil tahun lalu. Aku minta bantuan beberapa teman buat dapetin ini. Soal kecelakaan ini, waktu itu secara resmi dinyatakan sebagai kecelakaan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kecuali kita nemuin bukti yang lebih kuat. Kalau tidak, Pasti ketemu. Aku percaya orang jahat pasti dapat balasannya. Keadilan itu adil. Mereka gak bakal selamanya bebas. jadi, rencanamu selanjutnya apa? Aku perlu kamu bantu selidiki seseorang. Siapa? Paman No. Om Nolan, pembantu rumah tangga keluargamu dulu? Bukankah dia sudah pensiun dan pulang ke kampung halamannya beberapa waktu lalu? Waktu itu, anak Om Nolan mengalami kecelakaan mobil. Dia pernah minta bantuan ibuku. Tapi saat itu, perusahaan sedang ada masalah keuangan. Anak Om Nolan meninggal karena pertolongan datang terlalu terlambat. Aku ingat sebelum Om Nolan pergi. Semuanya sudah selesai. Ini yang harus kau bayar padaku. Aku curiga, ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Kalau kita bisa menemukannya, kita akhirnya bisa tahu kebenarannya. Apa yang bikin kamu tiba-tiba memutuskan datang ke sini hari ini? Akhir-akhir ini kamu kelihatan agak murung. Jadi, aku ajak kamu keluar buat santai sebentar. Aku nggak kuat minum alkohol. Aku janji kamu nggak akan muntahin aku lagi. Kenapa kamu selalu dendam banget sih? Aku harus angkat telepon dulu. Pak, minumannya. Aku belum pesan apa-apa. Tadi ada wanita yang pesanin buat Bapak. Wah, nggak nyangka, si kelinci kecil itu ternyata perhatian juga ya. Lucy Porter, ada apa? Aku nemuin dia. Lokasinya udah aku kirim. Oke, makasih ya udah bantu. Allison, kamu harus siap mental. Ini mungkin lebih rumit dari yang kamu kira. Aku tahu, jangan khawatir. Permisi. Bapak yang tadi duduk di sini, kemana? Dia minumnya kebanyakan. Pacarnya bawa dia pulang. Pacar? Allison bahkan berusaha merebut priaku. Dia masih terlalu hijau. Karena aku tak bisa memenangkan hatimu, memiliki tubuhmu juga tak buruk. Wah, tubuhmu bagus sekali, pantas saja Allison tergila-gila padamu. Tapi mulai sekarang, kau milikku. Siapa di sana? Allison, Jenny Harper. Kau benar-benar keterlaluan dengan kelancanganmu. bagaimana kau bisa masuk ke sini? Gembok pintu ini kualitasnya sangat jelek. Kalau aku mau masuk, tidak sulit. Jadi apa kalau kau sudah masuk? Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi di antara kami.
Allison, kau gila. Maaf soal tadi. Tongkatku biasanya cuma memukul orang, belum pernah binatang. Sial. Hei tongkat, apa yang baru kau katakan? Kau mau memukul seseorang? Jenny, lari. Wajahku sakit banget. Aku capek sekali. Jenny, kan sudah kubilang, lari lebih kencang. Kenapa larinya pelan banget? Allison, kamu sengaja banget melakukan itu. Berhenti berpura-pura di depanku. Kamu cuma iri aja. Jenny Harper, kamu merobek kulit pipi kirimu untuk menambal pipi kanan setengah tak tahu malu, setengah tebal muka. Terus kenapa? Apa ibumu seharusnya membuangmu dan membiarkan plasenta tumbuh besar sebagai gantinya? Terus kenapa? Aku sudah tidur dengan Charles Bennett. Itu hal yang tidak akan pernah bisa kamu ubah. Ah, brengsek. Apa katamu? Kamu benar-benar mau memukulnya? Aduh. Allison, tunggu saja. Aku akan kembali. Hempa, tunggu saja. Sudahlah. Jangan banyak omong kosong lagi. Hei, Charles Bennett, bangun. Cekha, mulut Jenny Harper sangat jahat, masih tidak berhasil membangunkanmu. Obat itu pasti cukup kuat. Bangun. Apakah mulut Jenny Harper yang jahat, atau kamu yang berlebihan? Tidakkah kamu takut akan merusak suamimu? Jadi kamu sudah bangun selama ini? Lalu kenapa kamu berpura-pura tidur? Yah, aku cuma ingin membiarkan istriku pamer sedikit. Biarkan kamu menikmati momenmu. Apa, mulai kasihan padaku sekarang? Siapa yang kasihan padamu? Jika kamu berani minum sesuatu yang diberikan orang lain lagi, aku tidak hanya akan mengacaukan wajahmu. Kalau begitu, tolong, Nyonya Bennett, periksa aku. Hai, Allison, aku baru kirim lokasinya. Sampai jumpa sebentar lagi. baiklah, sampai jumpa nanti. Apa kabar? Charles, aku harus keluar sebentar. Pengurus rumahmu, kau sudah menemukannya? Bagaimana kau tahu? Apa kau benar-benar pikir sahabat karibmu yang pengacara itu bisa melacak orang yang sudah hilang hampir 5 tahun dengan mudah? Kalau aku tidak bertanya-tanya dan memberi petunjuk untuknya, kau akan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bagaimana kau tahu semua ini? Apa kau sedang menyelidikiku? Aku hanya ingin membantu istri tercintaku. Nah, baru benar. Aku akan ikut denganmu. Kalian berdua tidak akan mendapat banyak darinya jika menanyainya seperti ini. Anakku tersayang, aku di sini untuk menemuimu. Tidak apa-apa. Paman Nolan. Nona, Dulu, Paman Nolan. Nona mau tanya tentang kecelakaan mobil Nyonya, kan? Benar, aku yang melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena dia pantas mati. Kalau dulu dia tidak pura-pura tidak tahu, anakku tidak akan terbaring di sini seperti ini. Aku bekerja keras, memberikan segalanya untuk keluarga Harper. Mungkin bukan pujian, tapi aku sudah berusaha keras. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Jadi dia berhutang padaku. Dia berhutang nyawa anakku. Dia harus bayar dengan nyawanya. Aku ingat, ibu dulu bilang akan membantumu. Justru karena dia janji akan membantu, tapi kemudian tidak menepati janjinya. Aku menunggu di ICU selama 2 hari penuh.
menunggu uang yang dijanjikannya untuk menyelamatkannya. Sampai aku melihat anakku menghembuskan napas terakhir. Kau tahu bagaimana rasanya? Kau tahu? Tidak mungkin. Ibuku bukan orang seperti itu. Dia bukan orang seperti itu? Siapa yang bisa membuktikannya? Bisa. Siapa kau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Lihat ini. Kau akan paham. Ini adalah catatan dana Ibu Allison dari dulu. Ada pengeluaran 1 juta yang ditandai di sini, waktunya cocok dengan tahun anakmu mengalami kecelakaan. Kalau aku ingat dengan benar, beberapa hari itu, kebetulan saja, perusahaan ibunya dilaporkan dengan niat jahat dan sedang diselidiki. Nyonya Harper mungkin tidak punya waktu untuk menanganinya sendiri, jadi dia menyuruh orang di sekitarnya yang mengurusnya. Tentang siapa orang itu, cukup periksa informasi rekening di sini, dan kau akan tahu. Kenapa? Kenapa? Bukan itu yang dia katakan waktu itu. Siapa dia yang kau maksud? Jenna Carter? Ya, aku ingat jelas hari itu. Nona Carter, apa yang dikatakan Nyonya Harper? Apa dia mengirimmu untuk mengantarkan uang operasinya? Paman Nolan, maaf. Aku sudah mendesaknya berulang kali. Tapi dia masih belum mentransfernya. Dia berjanji padaku akan melakukannya. Anakku mengandalkan uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Aku mohon, tolong bantu aku. Dia satu-satunya anakku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Kau tahu, aku hanya seorang asisten. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tapi Nyonya Harper bilang, Bilang apa? dia bilang kamu cuma pelayan. Kalau kamu terima uang ini, entah kapan kamu bisa melunasinya. Dia, Ibuku tidak akan pernah berkata seperti itu. Paman Nolan, kamu sudah menemani ibuku bertahun-tahun. Masa kamu tidak tahu dia orang seperti apa? Allison, tenang dulu. Gimana aku bisa tenang? Hanya karena omongan Jenna Carter. Kamu menghukum ibuku seumur hidup? Kalau dulu dia tidak menampungmu, kamu masih tidur di jalanan. Apa salahnya dia sampai kamu sakiti? Bicara. Allison, aku tahu ibumu baik padaku. Aku mengecewakannya. Aku tidak pernah coba lari dari itu. Makanya selama ini, aku sudah menunggumu. Lalu kenapa kamu belum menyerahkan diri? Karena aku ingin lebih banyak waktu bersamanya. Jangan khawatir. Aku akan ke polisi dan mengaku. Nona, Aku terima permintaan maafmu atas nama ibuku. Tapi aku tidak akan memaafkanmu. Kamu harus menebus dosamu sendiri. Kuharap kamu menepati janjimu. anakku sayang, ayah tidak bisa menemuimu untuk sementara waktu. Ayah harus pergi ke tempat yang jauh. Tapi kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Allison Harper, kamu harus tenang. Tenang? Gimana caranya aku bisa tenang? Aku ingin balas dendam. Aku ingin mereka membayar perbuatan mereka. Allison Harper, aku tahu kamu sedang terluka. Tapi, percayalah padaku sekali ini. Aku bisa menjadi senjata di tanganmu. Dan tiru.
Bisakah kamu berhenti berakting, sesaat saja? Berdiri di belakangku, dan biarkan aku melindungimu? Kalian siapa? Lepaskan aku, Jenna Carter, sudah lama sekali. Bapak Bennett. Apa yang kau lakukan? Aku mengundangmu ke sini hari ini karena ada kontrak yang butuh tanda tanganmu. Surat pengakuan? Hahaha, kau anggap aku bodoh? Bahkan jika kalian semua tahu kebenaran tentang dulu, terus kenapa? Kau punya buktinya. Sepertinya kau tidak berniat bekerja sama. Aku tidak punya buktinya, tapi aku punya sesuatu yang lain, yang pasti akan menarik minatmu. Ibu, tolong selamatkan aku mohon, kalau tidak, mereka akan memukulku sampai mati. Tolong selamatkan aku. Anak kesayanganmu kalah puluhan juta di kasino, dan sekarang dia berusaha tidak membayar. Orang-orang di kasino tidak main-main. Aku yakin dia sudah merasakan sakitnya. Charles, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dulu, saat kau menjebak Ibu Allison, kau seharusnya tahu hari ini akan datang. Kalau kau tanda tangani surat pengakuan ini sekarang, mungkin kau masih dapat kesempatan untuk hukuman yang lebih ringan dengan mengaku. Beri aku waktu sebentar. Biarkan aku memikirkannya. Baiklah. Aku bukan orang yang sabar, dan tidak ada penghitung waktu di sini. Nona Carter, luangkan waktu untuk memutuskan. Selama darahmu masih mengalir sampai kau membuat keputusan. Aku akan tanda tangan. Kamu serius? Wah, Charles Bennett terlihat luar biasa. Kupikir butuh waktu untuk menjatuhkan mereka. Tapi aku tidak menyangka ini akan terjadi secepat ini. Aku tidak pernah menyangka. Dia akan melakukan ini untukku. Kalau ada seseorang yang mau berjuang mati-matian untukku seperti itu, aku juga akan melakukan apapun untuknya. Oh iya, bukankah Bapak tua Bennett selalu ingin punya cicit? Kenapa tidak beri dia bayi sebagai balas jasa? Kamu ngomong apa sih? Bayi bukan alat tawar. Ya, coba pikir, kamu dan Charles sudah melewati batas itu. Sudah kamu periksa belum? Haidku memang terlambat beberapa hari bulan ini. Mungkinkah dia benar tentang ini? Apa yang sudah ditakdirkan, tak bisa dihindari selamanya. Haruskah aku pertahankan bayi ini? Aku bisa menjadi pisau di tanganmu, tapi bisakah kau turunkan penjagaanmu? Dan berdiri di belakangku agar aku bisa melindungimu? Sayang, ayahmu pasti sangat senang. Kalau tahu kamu ada. Bapak Bennett. Jadi, bagaimana? Sudah ketemu? Tidak.
Dia bisa pergi kemana ya? Bapak Bennett, tolong jangan terburu-buru. Mungkin dia tidak mendengar teleponnya karena dalam mode senyap. Tidak mungkin. Alison Harper ada bersamaku. Kalau kau ingin dia selamat, bawa 2 juta dolar ke lokasi yang akan kukirimkan. Ingat, kalau kau hubungi polisi, aku janji, kau takkan pernah melihatnya lagi. Biar ku kasih tahu, kalau dia sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Neil Carr, siapkan uangnya. Ini tidak benar, ini terlalu berbahaya. Kita harusnya menghubungi polisi. Kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Sudah kubilang, siapkan uangnya. Aku tidak bisa mengambil risiko apapun terjadi padanya. Aku tidak berani mengambil risiko itu. Kau mengerti? Ya, aku mengerti. Jenny Harper, kalau kau lepaskan aku sekarang, masih ada kesempatan. Jangan berkhotbah padaku dengan nada seperti itu. Alison, sebaiknya kau sadar dalam situasi seperti apa kau berada. Kalau kau ingin bertahan hidup, sebaiknya kau mulai bekerja sama. Jangan mendekat lagi. Baiklah, aku tetap di sini. Jangan sakiti dia. Aku tak menyangka kau benar-benar tepat waktu. Aku bawa apa yang kau minta. Uangnya ada di sini. Cukup untukmu hidup nyaman di luar negeri untuk sementara waktu. Lepaskan saja dia, dan aku janji tak akan melaporkanmu. Charles Bennett, kau tidak dalam posisi untuk menawar denganku sekarang. Baik, kalau begitu, katakan, apa yang kau mau agar kau melepaskannya? Aku cuma seorang wanita, mana mungkin aku bisa melawanmu. Jadi, Tuan Bennett, kenapa kau tidak memborgol dirimu sendiri? Lakukan. Alison Harper, tak kusangka dia begitu peduli padamu. Tapi sejujurnya, semakin dia peduli, semakin seru permainan ini, bukankah begitu? Awasi dia baik-baik untukku, dan saksikan aku menghancurkan hidupnya, sedikit demi sedikit. Karena semakin kau menderita, semakin senang aku. Baiklah, cukup. Charles Bennett, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, maka kau bisa mati saja. Jika aku tak bisa memilikimu, maka orang lain juga tak boleh. Charles Bennett, dasar brengsek. Kamu tidak menepati janji. Apa kau sudah gila? Aku bukan kesini untuk berurusan denganmu. Jadi ngomong soal kepercayaan buat apa? Bodoh. Kamu pikir ini bisa membantumu kabur? Cepat tangkap mereka. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Lepaskan aku, kalian akan menyesal nanti. Apa lagi kesalahanku? Apa kamu bodoh? Dia suruh, langsung kamu lakukan? Aku... Bos. Sial, putar balik, putar balik. Kenapa aku bisa terjebak dalam situasi seperti ini lagi? Kasih tahu aku kalau sudah selesai. Oke. Bos, Tentang bulan ini.
Aku tidak lihat apa-apa, tidak dengar apa-apa. Ayo kita pergi dari sini. Ayo pulang. Kakek. Kakek, apa yang membuatmu marah sekali? Pagi tadi, pembantu sedang membereskan kamarmu dan menemukan ini. Sekarang, kalian berdua jelaskan apa yang terjadi. Kakek, Kakek, aku yang menyuruhnya. Kamu, Charles Bennett, kau menipuku hanya untuk mengambil alih perusahaan. Dengan pernikahan palsu, kamu pikir aku tidak akan memukulmu. kalau kau pukul dia, pukul aku juga. Kami berdua yang berbohong padamu. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Ayo, pukul aku. Aku akan pukul kau. Bunuh aku sekalian dengan cicitmu. Jadi maksudmu apa? Maksudku, kau akan segera jadi ayah. Benarkah? Pelan-pelan. Bayinya belum stabil. Cicit? Aku akhirnya menantikanmu. Hahaha. Allison, kenapa tidak bilang dari tadi? Steward. Cepat, buat banyak makanan enak, biar cicit kecilku dapat nutrisi yang baik. Ya, Pak. Kamu sudah tidak marah lagi, ya? Allison, lihat caramu bicara. Kau adalah pahlawan bagi keluarga Bennett. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Mulai sekarang, seluruh perusahaan ini milik cicit kecilku. Apalagi yang harus kumarahi. Kakek, dia anakku. Itu tetap cicitku. Dengar baik-baik, hari ini, hanya demi cicit kecilku, aku akan membiarkanmu kali ini. Kalau kau berani mengabaikan Allison lagi, kau akan lihat sendiri kalau aku tidak mematahkan kakimu. Hahaha, cicit kecil, hahaha. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini. Rapat ditutup. Hei bos, hari ini pulang cepat, nggak lembur? Malam ini nggak lembur? Aku mau pulang makan malam sama istri. Wah, dasar pria ya. Sebelum nikah jagoan, sesudah nikah jadi anak manja. Makan malam sama istri, ya? Tuan Bennett, pelan-pelan saja. Kalau sampai jatuh, bagaimana aku menjelaskannya pada Charles? Allison, kamu pegang spatulaku. Aku mau masak pakai apa? Sayang, aku pulang. Makan malam apa hari ini? Kakek, iya, seperti itu. Putar pinggangnya, putar. Pelan-pelan. Aku nggak bisa mengikuti gerakanmu. Kamu bilang menari seperti ini bisa bantu cucu cicitku tumbuh. Tapi menurutku lebih mirip sirkus. Para pelatih prenatal bilang, anak harus lebih banyak dengar musik. Dengan begitu, dia akan tumbuh lincah dan sehat. Sayang, kalian lagi ngapain? Aku lagi menari sama kakek dan si kecil. Mau ikut? Bukannya kamu janji makan malam sama aku malam ini? Sampai kapan kalian mau terus menari? Santai saja, semuanya sudah aku atur. Allison, cepat ke sini. Barusan aku gerak ke kiri. Gerakannya sudah benar belum? Siap, seperti ini. Oh, aku paham. Allison Harper, mungkin aku hanya satu pilihan dalam hidupmu, tapi kaulah satu-satunya jawaban dalam hidupku. Terima kasih sudah datang ke dunianya. Aku juga mau menari.